Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam dari analisa YouTube semuanya masuk ya, memang sangat luar biasa untuk laga kemarin, tetapi untuk Abil Group L1 di laga Al Nassr ya, sangat disayangkan. Semuanya bagus, mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik dari laga kemarin. Untuk laga malam hari ini saya membahas ada 9 laga. Di laga pertama kita membahas dari Inggris Championship. Bournemouth ya, West Brom menghadapi Middlesbrough. Di laga ini ada dua pemain tidak akan bermain untuk West Brom, sedangkan Middlesbrough di laga ini sudah dipastikan ada 6 pemain mereka tidak akan bermain. Peringkat sementara West Brom peringkat 1 dengan meraih 16 poin dari 7 laga. Middlesbrough pada peringkat 8 dengan meraih 11 poin dari 7 laga. Untuk laga ini saya mengira mungkin akan under goal ya untuk laga West Brom menghadapi Middlesbrough. Oke, next kita pergi ke UEFA Liga Champions. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Salzburg menghadapi Brest. Di laga pertama Salzburg meraih kemenangan sama menghadapi Sparta Praha ya, sedangkan Brest juga meraih kemenangan menghadapi Sturm Graz. Jadi untuk laga ini laga kedua menurut versi saya sendiri laga Salzburg menghadapi Brest rekomen berada di over goal. Kemudian memasuki laga yang ketiga, kita membahas pertandingan tuan rumah Arsenal menghadapi Paris Saint-Germain. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu Arsenal mengepur handicap paling tinggi mencapai 1 handicap, sangatlah tinggi. Dan pemain Arsenal di laga ini ada 4 pemain mereka sudah dipastikan tidak akan bermain, sedangkan PSG juga 4. Untuk laga ini dari poinnya dimana Arsenal itu imbang menghadapi Atalanta di laga pertama, sedangkan PSG meraih kemenangan sama menghadapi Girona. Jadi untuk laga ini rekomen berada di Arsenal mengepur handicap. Kemudian kita membahas pertandingan tuan rumah Borussia Dortmund menghadapi Celtic. Di laga ini ada 2 pemain masih diragukan untuk bisa tampil untuk tuan rumah Dortmund, sedangkan Celtic hanya 1 pemain saja. Di laga pertama Dortmund meraih kemenangan saat menghadapi Club Brugge dengan skor 3-0, sedangkan di laga pertama Celtic meraih kemenangan saat menghadapi Slovan Bratislava dengan skor 5-1. Jadi ini terlihat dari head-to-head kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 1900 sekian ya. Jadi untuk laga ini rekomen berada di Dortmund mengepur handicap. Oke, next di laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah PSV Eindhoven menghadapi Sporting Lisbon. Dan pemain PSV Eindhoven ada 1 pemain mereka tidak akan bermain dan 4 pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan Sporting ada 1 pemain mereka sudah pastikan tidak akan bermain. 2 pemain berikutnya masih diragukan. Di laga pertama PSV menelan kekalahan sama menghadapi Juventus, sedangkan di laga pertama Sporting Lisbon meraih kemenangan saat menghadapi Lille. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri ini rekomen masih berada di tuan rumah PSV menahan handicap. Next selanjutnya di laga Inter Milan menghadapi Crvena Zvezda. Dan pemain Inter ada 2 pemain tidak akan bermain. Zvezda juga 2 pemain. Di laga pertama Inter nampaknya imbang menghadapi City, sedangkan di laga pertama Zvezda menelan kekalahan menghadapi Benfica ya. Jadi untuk laga ini rekomen berada di Inter Milan mengepur handicap. Selanjutnya untuk laga Slovan Bratislava menghadapi City. Line up pemain 3 pemain tidak akan bermain untuk Slovan Bratislava, sedangkan City di laga ini juga 3 pemain. Kevin De Bruyne masih diragukan untuk bisa tampil di laga ini. Di laga pertama Slovan Bratislava menelan kekalahan menghadapi Celtic. Di laga pertama City imbang menghadapi Inter. Untuk laga ini rekomen berada di City mengepur handicap. Kemudian di laga yang ke-8 kita membahas pertandingan tuan rumah Bayer Leverkusen menghadapi AC Milan. Dan pemain tidak ada pemain Leverkusen yang mengalami cedera, sedangkan AC Milan di laga ini ada 4 pemain. Pemain berikutnya itu Alvaro Morata masih diragukan. Di laga pertama Leverkusen meraih kemenangan di kandang Feyenoord, sedangkan di laga pertama Milan kalah menghadapi Liverpool. Untuk laga ini pertemuan pertama, jadi rekomen berada di tuan rumah Leverkusen mengepur handicap. Kemudian di laga yang terakhir kita membahas pertandingan tuan rumah Stuttgart menghadapi Sparta Praha. Line up pemain untuk Stuttgart ada 5 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Sparta Praha hanya 2 pemain saja. Di laga pertama Stuttgart menelan kekalahan menghadapi Real Madrid. Di laga pertama Sparta Praha meraih kemenangan menghadapi Salzburg. Untuk laga ini rekomen berada di tuan rumah Stuttgart mengepur handicap. Oke baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk bil-bilnya info di grup saja. Terima kasih teman-teman yang selamat olahraga.